يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه. اللهم صل على suami ya. Kalau jadi ibu-ibu sayang sama suami, laki mau ngapain aja antepin aja ya, itu namanya solehah ya. Yang penting bener, yang penting apa? Bener. Laki kerja apa aja izinin, yang penting kerjaannya halal ya. Mau kawin lagi kalau dia bener izinin ya. Kata ibu-ibu mendingan kagak solehah kalau begitu ya. Mudah-mudahan ya solehah ya. Bapak-bapak, ibu sekalian, segala sesuatu memang ditentukan oleh Allah. Semua atas kehendak Allah. Pada malam minggu ini, sebetulnya 2 hari yang lalu, saya udah niat. Habis taklim al-jihad, saya mau tahlilan. Kalau enggak di almarhum Kong Masir, ya di almarhumah Sumiati. Kalau enggak di RW 3, RW 4. Itu udah saya punya niat. Begitu aja niatnya ya. Tapi karena kehendak Allah ya, ya. Tahu-tahu Allah arahkan nih ke sini. Ya, kebetulan almarhum Masir sekarang lagi libur tahlilnya. Ya, jadi dia pakai paket hemat. Sekarang tahlilan ada istilahnya paket hemat, nyampe malam 3 hari. Pre dulu 4 hari, ntar nongol lagi 7 hari. Itu tahlilan paket hemat. Ya. Ini alhamdulillah di sini nih nggak ada paket hemat. Kenapa? Karena kecintaan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau pakai libur yang meninggal ngarep-ngarepin, ya ngarepin ya baru 3 hari udah perek. Ya. Lagi enak-enaknya didoain perek. Kalau diinget lagi, kalau kagak nerus. Jadi paket hemat itu bikin dak-dikduk orang mati. Ini dengerin nih. Woi, dengar apa kagak? Dengar. Iya, kecuali karena uzur syar'i. Uzur syar'i itu barangkali yang tahlilan pada mati semua. Itu namanya boleh daya pada paket hemat ya. Kalau kita masih hidup ya ngapain pakai paket hemat? Ini udah tradisi kita di Kayu Tinggi, dari tradisi ngkong kita. Ya, tradisi baik. Doa pakai perek. Ya. Terlama-lama sholat pakai perek ya. Jadi mudah-mudahan jangan sampai paket hemat ini ya. Bahkan mertua saya aja bukan 7 hari sampai 40 hari ya, ngaji di kuburannya sampai 4 bulan. Itu kuliah ngaji belinya sampai kagak pernah beli beras. Itu yang kuliah ngaji itu sampai 4 bulan ya, mertua saya itu. Ya kita mah syukur-syukur asal 7 hari aja nyampe
Ya, kenapa? Ingat sama yang meninggal. Orang yang meninggal itu nggak ngarepin apa-apa. Yang diharapkan cuma apa? Doa dari orang yang masih hidup. Doa keluarganya, doa kawan-kawannya. Makanya kawan yang setia itu nanti kelihatan kalau kita sudah mati. Kalau di dunia belum tentu kawan setia. Kadang-kadang di tanggal muda teman kita banyak, giliran tanggal tua musuhnya banyak. Pada kabur atuh iya. Ya, giliran duit banyak itu yang kagak kenal ngaku kenal. Giliran kagak punya duit yang kenal pura-pura. Tuh, ada yang model gitu. Ada. Mana orangnya? Ada. Enggak ada ya, Jeng. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Tunjukkan kalau kita itu saudara kita, kawan kita, guru kita, murid kita. Ini orang meninggal butuh doa. Tunjukkan kesetiaan kita. Dia udah nggak bisa berdoa lagi, ngaji udah nggak bisa ngaji lagi, sholat udah nggak bisa sholat lagi. Makanya kalau punya omongan jangan sekata-katanya. Ini ada satu kasus begini. Ada orang ngerawatin orang sakit. Bosen gua ngerawatin laki gua. Ya, capek banget. Ya, udah sakit. Ya, rewel. Ya, ngomel mulu. Akhirnya bosen. Gua daripada begini gua pengen istirahat. Akhirnya mati dia. Mati. Tuh, karena ngomongnya pengen apa? Istirahat. Akhirnya dia dimandiin, dia disolatin, ya, dia dibungkus, digendong dan lain sebagainya. Maka mendingan kita ngerawatin daripada kita di apa? Mendingan kita doain yang meninggal daripada kita yang didoain. Insya Allah penuh keberkahan. Maka alhamdulillah nih, tanpa apanya rekayasa, akhirnya disono perek nih rojana ya, mau kagak mau nggak ada pilihan lagi. Tuh kemari dah tuh. Ya, ini ada sinyal-sinyal kebaikan, menyambung silaturahmi. Apalagi saya lihat nih orang-orang yang hadir ini tokoh-tokoh besar semua. RW-nya ada, RT-nya ada, LMK-nya ada, tokoh masyarakatnya ada. Tuh komplit ini, sampai Dadan nama Bang Mutar ada. Itu luar biasa saya tuh ya. Jarang-jarang ketemu. Iya tuh. Oh tuh ya. Jadi alhamdulillah tuh. Saya jarang-jarang ketemu nih. Ya. Tuh masalah berkah ini namanya berkah tuh ya. Siapa? Apalagi tugas dia? Ya pasti saya dibeliin Samsung sama dia main. Ya, iya. Kalau sampai kagak ngasih Samsung, udah saya tandain udah. Iya, saya, iya. Dalil orang pelitnya udah keluar. Itu dalil orang pelit itu ya. Iya. Oh ya berkah ya. Berkah. Makanya saya girang ini, komplit ini semua menjadi sinyal keberkahan. Karena akhlakul karimah yang paling berat itu tiga akhlakul karimah. Apa kata Nabi? Akhlak yang paling berat itu tiga. Pertama, sulman qata'aka, jalinlah silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan hubungan kepada kamu. Berat ini. Kita diputusin orang, tapi tetap kita silaturahmi. Ini bukan akhlak sembarangan. Ini akhlak yang paling luhur kata Nabi. Silman qata'aka, jalinlah silaturahmi kepada orang-orang yang telah memutuskan silaturahmi kepada kamu. Ada upaya kita untuk menyambung silaturahmi. Kenapa? Orang yang menjalin silaturahmi dijamin kata Nabi, ayyub satolahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari.
usahanya, rezekinya diperluas oleh Allah, rezekinya digampangin. Jadi kalau kita silaturahmi kepada siapapun, rezeki mudah. Jalan ke kiri enak, ke kanan enak, ya ngetan enak, ngulon enak, ngalor enak, ngidul enak. Tapi kalau silaturahmi putus, bingung kita. Kiri mesem, kanan merengut, ya, depan cemberut, belakang mengkerut. Lah hidup kagak ada senangnya jadinya. Padahal hidup cuma sekali di dunia, nggak mungkin ada orang hidup 2 kali. Makanya hidup ini rezeki ini harus kita jadikan keberkahan. Buka itu tali silaturahmi, baru kita bisa menikmati hidup. Bahkan Nabi jamin orang yang sering silaturahmi, rezekinya dibikin mudah. Kerja gajinya di PT cuma 700.000, tapi baru 1 tahun nikah sama bininya sudah punya sawah hektaran. Tuh. Dari mana itu? Mertuanya. Itu dari nama mertua. Itu kan namanya rezeki ya. Gaji kecil dapat orang gede. Daripadanya ngumpulin dikit-dikit, pengen beli tanah 50 meter ngumpulin di celengan, asal udah 2 minggu diidek, diinte itu celengan, dikodek lagi, ya bikin celengan apa namanya, ayam jago, ya sekali celengan udah mau penuh, habis tuh pantatnya dikodekin mulu tuh ayam jago, ya penuh kagak lodoh tuh pantat ayam jago, ya. Pengen beli tanah 50 meter susah banget, tapi ada orang gaji 700.000, dia punya sawah hektaran, punya tanah ribuan meter. Gara-gara apa? Allah berkahkan hidupnya. Tuh, makanya silaturahmi penting. Silaturahmi penting. Ada orang dapat apa namanya, dapat kenalan sama orang kayanya royal banget. Saking banyaknya duitnya, asal menghitungin duit nyambat. Kita disambat ngitungin duit. Enak gak kira-kira? Enak. Ada orang kaya yang begitu? Ada. Ya, kalau ada ente tugas tuh Din. Ya Rudin ya. Itu kan namanya rezeki ya. Ya karena dia rajin silaturahmi, orang demen dengan akhlaknya, ketemu orang kaya yang kerjanya ngitungin duit. Bosen ngitungin duit, nyari tuh, nyambat dah tuh. Iya, RW juga jam 3 malam disambat ngitungin duit, bangun. Bangun gak kira-kira? Bangun tuh. LMK jam 2 terbantuin gua ngitungin duit ya. Lah, bininya aja tinggal. Nah, ini urusan ini dulu nih, jarang-jarang nih ada orang kaya nyuruh apa namanya? Ngitungin duit tuh. Nah, jadi inilah disebut faktor keberkahan. Jangan kita hitung nih gaji sekian kapan jadi orang kayanya. Rezeki Allah yang ngasih. Sama juga kunyuk lapar. Ya, ada orang merengut kita senyum. Itu namanya a'ti man harramaka. Orang gak ngasih kita senyum, tapi kita kasih senyum. Orang gak ngasih kita pujian, kita puji dia. Orang gak pernah ngalem kita alem dia. Itu termasuk bagian dari akhlakul karimah yang sangat tinggi. A'ti man harramaka, termasuk orang yang kagak pernah bagi makanan sama kita. Orang gak pernah bagi makanan, jangan kalau kita bagi, jangan gak pernah bagi, jangan bagi sekali-kali. Kita tes, ini dia pelit banget nih, ya kita beliin rokok sekali, besok lagi kita beliin, 3 kali kita beli, 4 kali nggak bagi-bagi juga, yang dasar butut gasiran. Ya, udah dipancing 3 kali masih begitu-gitu juga, berarti emang ada apa namanya? Gasiran. Ya, butut gasiran apa istilahnya tuh? Ya, bol kuning. Masya Allah, ini bahasa Jahrudin bukan bahasa anak tuh ya. Oh ya.
Jadi a'ti man harramaka, kasih senyum orang yang kagak senyum sama kita. Tuh, bagi orang yang kagak pernah membagi kita, itu akhlak yang paling mulia. Berat memang ini. Yang ketiga nih, wa'fu amman zalamaka, maafkan orang-orang yang berbuat zolim kepadamu. Jadi orang yang menzolimi kita, maafkan. Kenapa? Kalau kita sholat witir, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, ya maafkan kami. Jangan kita mengakui Allah sebagai pemaaf, kitanya sendiri nggak mau memaafkan kesalahan orang. Mau kiai, mau habib, mau syekh, mau profesor, mau doktor, mau SPD. SPD apa SPD? Sore pagi Deprok. Makanya Ustaz, titelnya apa itu? SPD. Wah, tukang tahlil ya. Iya. Sore pagi Deprok. Iya. Apapun gelarnya, apapun jabatannya, dia kagak mau memaafkan kesalahan orang, jangan harap doanya itu dikabulin sama Allah. Biar bahasa Arabnya medok, ya, fasih. Ketemu temennya yang namanya Ahmad aja manggil pakai kol-kola. Tahu kol-kola? Kol-kola kubro. Ya. Tadi saya baru ketemu LMK Haji Ahmad. Ya. Saking apa namanya? Iya. Ketemu Bang Muhtar. Tadi saya ketemu Bang Mukhtar. Insyaallah. Mentang-mentang paseh ya. Iya. Nah, kalau tajwid itu baca Quran pakai tajwid lah, nyebut nama orang nggak usah pakai apa namanya? Ya, tajwid. Kan manggil Zahruddin. Lah keburu kabur dia. Ya kalau ini di luar baca Quran biasa aja, mentang-mentang ahli qiraat bacaannya medok ya. Orang ilmu setinggi apapun, jabatan setinggi apapun, gelar brerot, ya, profesor, doktor, IR, MPD, SPD, MPU sampai MPA punya dia. Tapi dia nggak mau memaafkan kesalahan orang. Dia baca doa, kagak bakalan Allah maafin dia. Itu kuncinya. Maka kadang-kadang orang-orang yang awam justru doanya lebih makbul daripada orang-orang yang status sosialnya tinggi. Belum tentu doanya ustadz itu lebih mustajab dari doanya yang bukan ustadz. Bisa jadi yang bukan ustadz doanya itu apa namanya? Itu kabul. Yang ustadz karena dia istikbaron, sombong. Ya, yang nggak ustadz dia tawadu. Dia baca doa meskipun pelan-pelan, karena kalau kenceng salahnya kedengeran. Ya, itu baca doa itu pelan banget, dia tahu akalnya. Kalau kenceng disalahin orang ya. Iya, makanya dia baca ya. Kayak tahun baru habis ditakolin bocah sarangnya. Iya. Kita kan tahunya amin ya. Yang penting kelar amin enteng gesek kan gitu. Ya. Jadi jangan harap, makanya Nabi ngajarin istaghfir min du'ain nas laka fa innaka la tadri ala lisani man yustajabu lahu du'a. Banyak-banyak minta didoain sama orang, karena kamu nggak tahu doa siapa yang mustajab. Makanya saya kalau ketemu orang yang mana aja, yang rambut gondrong kek, ya, yang rambut dikepang kek, ya, yang rambut dikuncir kayak, yang botak, kadang-kadang saya senang sama yang gondrong, sama yang botak. Yang gondrong kadang-kadang royal, yang botak pelit banget. Kalau saya, ya, maka saya nggak ketipu sama casing, saya nggak ngeliat casing orang. Ya, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya, kadang-kadang yang tampangnya kriminal ternyata apa namanya? Baik itu. Iya. Tapi yang tampangnya sorbannya nyengser, tasbihnya gede banget kayak Saulin.
Ya. Tapi artinya dengkinya masih apa namanya? Iya, masih ada. Lebih baik yang preman tuh. Iya, tapi nggak punya sifat dengki, toleransinya ada, tasamuhnya ada, murah senyum. Jadi kuncinya murah senyum. Dengan silaturahmi banyak manfaatnya. Mudah-mudahan ya Allah nih mudahkan usaha kita. Allah berkahkan umur kita, dan terutama ini untuk almarhumah. Ya, almarhumah Sumiati sudah meninggalkan kita, dan saya yakin 100%, hakul yakin dia nggak akan balik lagi. Ya, ya, nggak akan apa namanya? Ya, ya. Saya yakin tuh ya. Makanya nanti kalau nggak percaya begitu, dan nanti kalau udah mati ente ente gak bakal balik lagi. Hidup cuma sekali di dunia. Iya, ya. Karena hidup itu ya cuma sekali. Di dunia sekali, di alam barzah sekali, di alam akhirat juga sekali. Kita udah ngerasain nih hidup ya 2 kali sekarang kita hidup. Dulu kita hidup di alam rahim, bener kan? Ya Din, pernah ente di perut ibu ente? Rasanya gimana? Nggak tahu kan? Ya, iya. Kadang-kadang orang nanya nggak percaya sama alam barzah, gimana orang udah dikubur katanya bisa hidup lagi. Lah kita aja nih yang nyata-nyata hidup di perut ibu. Orang tahu kita hidup, tapi ketika ditanya bagaimana rasanya hidup di perut ibu, kagak bisa jawab. Tuh, ya. Dulu kita pernah hidup ya di alam rahim, sekarang nongol ke alam dunia. Dunia itu artinya sebentar. Dana ahina. Orang kalau berebut dunia akan hina. Maka dunia jangan direbutin. Ya karena dunia akan menghasilkan kehinaan. Dan dunia itu sebentar, nggak ada yang lama. Nikmat dunia sebentar. Coba Anda makan sayur gabus. Nih, ya enaknya lama apa sebentar? Bentar. Paling lagi dimakan enak. Oh, enak tuh ya. Turun ke tenggorokan. Iya, karena serakah kekenyangan. Iya, iya. Udah gitu ketulangan. Nikmatnya udah begitu nikmatnya udah hilang nih, masuk ke dalam perut, apa ditahan terus? Dibuang gak kira-kira? Kenapa Anda buang? Karena danaan, karena hina. Jangan mentang-mentang makan sate mahal, gabus apa mahal, gue sayang, gue buang, gue tahan aja seminggu. Kalau kagak blebak tuh perut, ya, gila sayang banget ini. Ya. Lah beli sate boleh nyelengin 2 minggu, boleh ngumpulin dulu gitu. Sate Ananda tuh. Tuh, Ananda ada 2 cabangnya tuh di Harapan Indah, 1 tuh langganan saya. Kalau yang di Bungur jarang saya makan, itu keramaian, sono enak. Kalau mau tahu, tuh, besok Bang Mutar saya unjukin kalau mau bayarin di Harapan Indah. Tuh, tuh, ya. Iya. Kalau Jarudin saya nunjukin Mamun. Iya. Ajak aja diajak. Tuh. Ya. Jadi seperti itu, apa namanya, dana dunia itu dari duluun sebentar, dana akhirnya hina. Yang kita perebutkan nih, kadang-kadang orang berebut makan ayam nih, makan apa namanya, besek, berebut sampai besek temennya ya dibawa. Ya, saking enaknya nih berebut, dia boleh berebut, tapi nanti akhirnya hina. Begitu dia makan, dia buang. Makanya dunia itu ujian kita, bukan tujuan hidup kita. Allah kasih dunia untuk modal akhirat. Jangan nggak sholat ngejar dunia, jangan. Kita nyari dunia supaya sholat kita khusyuk. Kalau duit kita ada, ini kita ada, enak, sholat kagak kepikiran. Itu tujuan kita begitu, cari usaha. Kita nyari duit buat istri, ya, buat anak. Kalau istri kita kecukupan, beli ini ada, sholat kita juga enak, wiridan, zikir lama juga enak, tahlilan juga enak, anteng. Coba kalau bini nggak punya beras, anak kagak punya duit, kita nggak mau kerja tahlilan mulu. Kata bini kita, kembung gua dimpanin apa namanya, besek mulu. Orang pengen beli baju dibawain besek. Tuh anak pengen apa namanya, jajan dikasih besek. Ya Allah. Makanya dunia wajib kita cari untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Jangan dibalik.
akhirat kita korbankan untuk cari dunia. Nyari dunia nih, sampai stres, sholat kagak, puasa bangunin sahur doang. Ya, jam 1 udah bangunin sahur. Kita orang sahur udah tidur. Ya, puasa bangunin sahur doang, sholat kagak, nih ngaji kagak, belain dunia, nyari dunia, dapat duit, capek dia, stres tiap hari begitu aja. Berangkat gelap, pulang gelap, berangkat sebelum subuh, pulang habis isya. Tuh, jadi berangkat gelap, pulang jadi manusia gelap. Tuh. Akhirnya karena capek nih nyari duit, stres dia. Buat ngilangin stres, jalan-jalan dah. Habis duitnya, pulang stres lagi. Besok ngilangin stres, jalan-jalan lagi. Jadi hidupnya bainal stresain, antara dua stres. Dan namanya bainal stresain. Nyari duitnya stres, dapat duit buat ngilangin stres. Kapan kita nikmatnya? Kapan kita senangnya di dunia kalau begitu? Makanya intinya 3, silman qata'aka, a'ti man harramaka, wa'fu amman zalamaka. Beri maaf kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada musika. Kita luas, pergaulan jadi apa? Luas, enak, kemana-mana juga nggak ada beban. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan memberi manfaat buat kita semua, termasuk diri saya. Mudah-mudahan almarhumah Sumiati Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Keluarga yang tinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran, keikhlasan, keberkahan hidup dunia dan akhirat. Bitilkan ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. illallah wa subhana wa min subhanallah wa bihamdi wa sallayna ala nabiyyika Muhammadin wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ali kullin was sahabati wat tabi'in khususan ila ruh man ijtamana huna bisababi al-marhumah Sumiyati binti Sabrin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata ma'waha. Allahumma in kanat muhsinatan fazid bi ihsaniha wa in kanat musi'atan fatajawaz anha. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ajdatina wa abnaina wa banatina wa muallimina wa masyayikhina wa asatidatina wa talamidina waghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma man ahyaytahu minna fa'hihi 'alal islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu 'alal iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Yaghfir wa yarham. Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, weh. Belum. Amin. Jangan
Udah. Oke.